gimana kabar lu? Baik. Udah lama banget gak ketemu, setahunan kali ya. Setahun dari kita pindah kan? Kita pindah kantor Kita itu. pindah. Wah, lama juga ya. Kalian gimana kabarnya? Aduh, gimana Fer? Kayak bisa-bisa ya. Coba ceritain bos baru kita kayak apa coba tuh. Jadi gini, bos kita udah tua, rewel, ibu-ibu lagi. Aduh, nuntutnya tuh banyak banget. Kita kerja sama dia gak enak banget. Iya gak Fer? Serius? Beda Banget. banget. Beda banget sama yang Banyak bos kita. maunya, dikit-dikit tuh dimarahin. Beda banget kan sama dulu siapa tuh Pandi. Gak ganteng, baik. Si Enok dapat tuh bos kayak begitu. Iya Jadi sih. gimana kabarnya? Aku nggak tahu kalian. Apa? Dia udah nggak kerja lagi di tempat kita. Kenapa? Jadi gini. Setengah tahun deh kalau nggak salah, pas Pak Andi mau pulang kerja, ya biasalah dia lewat meja kita. Terus ya biasalah gue bilang, sore Pak. Terus dia pegang kepalanya kayak kesakitan banget gitu. Terus tiba-tiba dia jatuh ke lantai. Terus gue panik banget dong, gue samperin dia, gue coba bangunin, tapi dia nggak sadar-sadar. Di situ gue panik banget, ya ampun. Terus gimana? Sabar aku, belum selesai ceritanya. Nah, dia tuh nggak masuk, kayaknya semingguan ada kali. Ternyata pas gue dengar, ternyata dia kena meningitis. Setelah dia pulang rumah sakit tuh istri stres banget. Soalnya dia limit dari kantor tuh ternyata tuh nggak banyak loh. Udah habis 1 minggu pertama, tahu nggak? Pas itu gue denger tuh, istrinya ngomong kayak gini ke dia. Duh, pusing nih, deposito nggak cair-cair. Udah gitu, cici lu tuh, nagih-nagih terus. Terus Pak Andi bingung, hah? Nagih apaan sih? Terus istri jawab, ya inilah biaya rumah sakit lu lah. Nih lihat nih, lu kata biaya rumah sakit lu murah. Nih mahal banget. Belum lagi jatah kantor lu aja nggak cukup. Terus cicilan mobil, motor, apartemen kita. Gimana nasibnya? Sabar-sabar ya, Mam. Minggu depan kan Papa udah balik mulai kerja. Nanti kita bayar pelan-pelan. Istrinya langsung motong. Loh. Masuk kerja gimana? Kamu nggak tahu ya? Posisi kamu itu udah diganti sama si Kevin itu loh. Terus Pak Andi bilang, hah? Dia kaget banget dong. Terus istrinya bilang, makanya gimana nih? Soalnya bos kamu dengar kalau kamu itu harus istirahat selama 3 bulan. Makanya kamu diganti posisinya sama si Kevin itu. Habis itu ya, besok gue lihat dia ngomong sendiri sih Pak Kelvin, tau nggak? Akhirnya kesempatanku datang juga. Goodbye, Mr. Edi. Gila ini orang nggak punya hati emang tuh. Serius lu? Gila tuh orangnya. Dari dulu gue emang gak suka sama tuh orang. Untung gue udah pindah, ya gak Fer? Ya emang itu gila. Gue juga pernah denger sih istrinya telepon anaknya kan yang lagi sekolah di Aussie. Dia ngomong kayak gini. Halo Dek. Anaknya jawab, halo Ma. Terus mamanya dengan sedih bilang, Mama mau kasih tahu nih, Papa kamu kemarin kan masuk rumah sakit. Dan ini baru aja keluar dari rumah sakit Dek. Ya anaknya tanya dong, terus sekarang udah gak apa-apa? Ya mamanya jawab, Papa sakit meningitis Dek. Cuman yang Mama mau kasih tahu kamu itu, ya kita udah gak ada uang lagi Dek. Terus Papa diberhentiin dari kantornya. Anaknya kaget dong. Apa? Mah? Kok bisa sih Mah? Ya akhirnya mamanya jelasin. Mama, jujur sih ya, udah gak bisa biayain kamu lagi di sana. Kamu pulang ya. Anaknya kesel. Mama suruh aku pulang. Mana mungkin? Mama gila. Malu lah Mah aku sama teman-teman aku. Loh, bentar. Terus keluarganya gimana? Sabar dong. Sedengar gue terakhir sih, ternyata rumahnya disita. Padahal kemarin dia bilang udah lunas ya, padahal belum lunas. Ya ampun. Pasti. Ya gitu deh. Nah kemarin tuh gue denger dari orang kalau mereka itu pindah ke rumah yang lebih kecil. Sewa kayaknya deh. Mobil udah gak ada. Fasilitas udah gak ada. Kasian banget deh hidupnya. Kayak gak bisa ngapa-ngapain. Dia juga sakit kan. Aduh Fer, gila kasihan banget ya si Pak Andi itu. Dulu hebat banget, sekarang jadi kayak gitu. Besok kita samperin yuk ke tempat dia. Yuk. Sana deh ya, gila ya tapi gak ada yang nyangka ya. Hidup memang gak ada yang tahu loh. Dulu kan si Pandi rajin banget olahraga ya kan. Bener banget. Tiap belum masuk dari pagi tuh sebelum ke kantor biasa ke gym dulu, olahraga, datang Gym tiap hari. yaudah deh ntar kita samperin dia deh ya. Siang. Hai guys, wah seru banget ya cerita tadi. Tapi teman-teman tahu gak sih sebetulnya kenapa Pak Andi bilang seperti itu?
Iya nih, nah sekarang sebelum kita mulai, teman-teman tahu dong di dalam hidup ini kita punya ada yang namanya 8 aspek kehidupan. Yang pertama ada yang namanya kesehatan, Karir, sosial, keuangan, hubungan sama manusia, wisata, pengembangan diri. juga untuk spiritual. Nah, 8 aspek itu semuanya perlu seimbang. Nah, hari ini yang akan kita bahas salah satunya adalah mengenai bagian keuangannya. Menurut pakar keuangan ada yang namanya itu segitiga finansial. Segitiga finansial itu sama seperti kalau kita lagi bangun rumah. Fondasinya itu yang harus kuat. Nah, di dalam keuangan yang ada di bagian paling bawah itu yang harus paling kuat adalah yang namanya cash flow. Karena cash flow itu yang menentukan kehidupan kita sehari-hari. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya kita nggak punya cash flow yang baik. Misalnya nih, penyebab-penyebab yang memungkinkan cash flow kita nggak baik apa sih? Mungkin ada rumah kita bocor, ada kecelakaan yang kita nggak tahu gitu ya, atau nggak ada kejadian-kejadian yang nggak terduga yang membutuhkan pengeluaran mendadak. Nah, itu semua kan harus disupport sama cash flow kita. Kalau cash flow kita nggak kuat gitu ya, bagian dasarnya nggak kuat, itu pasti nanti akan mengganggu keseluruhan aktivitas sehari-hari kita. Nah, yang di bagian kedua, di atas cash flow itu ada yang namanya income. Kenapa income itu penting banget? Karena kan semua kehidupan kita bergantung kepada income itu. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya sampai income teman-teman itu hilang. Biasa apa aja sih penyebabnya? Mungkin salah satunya bisa aja karena kita kena PHK. Tapi kalau misalnya kita kena PHK, aku rasa kita masih bisa cari kerjaan lagi gitu ya. Tapi teman-teman bayangin nggak sih penyebab lainnya yang bisa bikin income itu berhenti? Bisa aja karena kita meninggal dunia atau enggak kita terkena suatu kondisi kritis. Dan yang ketiga, setelah income ada yang namanya aset. Tentunya teman-teman setelah kita bekerja, kita berusaha ya membangun bisnis atau apapun, kita pasti mendapatkan hasil, dan hasil itu kan nggak mungkin ya semuanya kita habiskan, pasti ada yang kita simpan. Dan nantinya pasti kita akan menjadikan itu sebuah aset. Nah, aset itu nanti bisa dibelikan berupa rumah, apartemen, ruko, atau yang lain-lain juga, dan bisa juga kita putar ke dalam bisnis kita, karena kan bisnis itu juga merupakan aset kita. Dan yang terakhir ada yang namanya investasi. Investasi yang saya maksud di sini adalah investasi berupa saham, bank notes, reksadana, dan lain-lain. Nah, teman-teman, atas keempat hal itu semua itu punya resikonya, tapi jangan takut, atas semua resiko itu juga ada solusinya. Dan untuk solusi atas permasalahan dari setiap lapisan keuangan itu, teman-teman simak berikut ini. Nah, teman-teman, tahu gak sih sebetulnya segitiga financial tersebut juga bisa hilang, bisa juga hilang semuanya. Jadi segitiga financial tersebut yang dimulai pertama dengan cash flow, lapisan paling bawah, kita perlu lindungi dengan yang punya namanya tabungan emergency fund yang besarannya 3-6 bulan dari pengeluaran teman-teman semua. Juga perlu punya namanya BPJS, teman-teman, itu penting banget. Ketiga juga teman-teman perlu punya namanya asuransi kesehatan pribadi atau dari kantor ya teman-teman, yang cukup ideal dengan teman-teman punya kenyamanan karena fasilitasnya berbeda. So, pastikan teman-teman sudah memiliki itu dengan cukup dan ideal menurut teman-teman. Oke teman-teman, terus yang lapisan kedua itu lapisan income teman-teman. Teman-teman tahu gak sih income kenapa begitu penting? Karena income ini untuk biaya hidup sehari-hari, traveling, teman-teman punya hobi, untuk cicilan, listrik, air, dan segalanya teman-teman. So, itu sangat penting. Solusinya adalah teman-teman dengan menjaga mempunyai satu, asuransi sakit kritis dengan mengeluarkan dana tunai bagi teman-teman yang dari tahap awal hingga tahap akhir. Yang kedua, teman-teman mesti punya perlindungan cacat permanen teman-teman. Dan yang ketiga tentunya untuk meninggal dunia yang besarannya adalah sesuai teman-teman punya income. Dan itu disesuaikan, oke? Sesuai kebutuhan dan kemampuan dan income teman-teman. Nah, teman-teman, untuk lapisan yang ketiga itu bicara soal aset. Aset teman-teman contoh apa sih? Seperti emas, rumah, apartemen, juga banyak saham, yang lain-lain ya. So, teman-teman itu juga perlu dijaga dengan solusinya memiliki satu, punya asuransi kerugian, seperti kalau amit-amit rumahnya kebakar dan sebagainya, itu penting punya. Yang kedua, teman-teman punya namanya asuransi jiwa yang bagus, yang sesuai dengan nilai aset teman-teman. Untuk apa? Kalau aset dari kita diwariskan nih untuk anak kita atau untuk saudara kita, itu butuh namanya biaya balik nama untuk menggantikan nilai aset tersebut untuk dijual lagi. Kalau untuk sekedar pakai sih nggak masalah. Tapi teman-teman gimana kalau butuh uang? Aset tersebut misalkan nilai 10 miliar, ada saudara nih nawar, BU, butuh uang, ditawar cuma 8 miliar, 7 miliar, nilai asetnya turun, jadi degradasi. Oke teman-teman, nah yang terakhir adalah pilar investasi.
Investasi ini teman-teman perlu hati-hati. Karena apa? Banyak zaman sekarang yang memainkan di money game dan sebagainya. Itu bahayanya kenapa? Nggak diawasi oleh OJK dan pemerintah itu nggak mau tanggung jawab kalau terjadi dibohongin, penipuan, soal hati-hati investasi. Tapi penting, kenapa? Harus ditaruh satu dana yang disediakan di atas inflasi. Inflasi itu ya contoh, kayak dulu beli bakso nih, kita beli bakso semangkok mungkin 5.000. 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita beli bakso satu mangkok bisa 30.000 sampai 50.000. Nah itu percepatan, mangkoknya sama, nilainya yang berbeda. So teman-teman perlu jaga di investasi yang di atas inflasi untuk menjaga duit kita tetap berkembang. Nah, teman-teman coba cek pilarnya kalian tuh seperti apa sih? Segitiga begini atau terbalik? Kalian harus periksa deh sepertinya. Kalau kalian segitiga terbalik, berarti kalian tidak membuat fondasi yang kuat. Kalian sudah memberikan atau menanamkan investasi yang sebesar-besarnya, tapi kalau fondasi tidak kuat, maka itu akan menjadi sia-sia. Kalian harus ingat mana yang lebih penting. Harus ada fondasi yang kuat. Sekian dari video kami, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe dan klik di link di bawah ini ya. Dan see you in the next video. Bye! Sabar ya Maya. Sampai 3 minggu. 3 bulan. Dinar! Wah. Berapa detik ya kita berlaga?